Hidup manusia penuh dengan segudang rencana. Banyak agenda yang sudah dibuat agar masa depan tertata dengan baik dan rapih. Misalnya saat kita merencanakan pendidikan untuk anak, perencanaan keuangan, perencanaan liburan keluarga, dan masih banyak rencana-rencana lainnya. Merencanakan sesuatu memang sangatlah baik dan memang harus dilakukan sejak awal. Namun, bagaimana jika rencana yang sudah tersusun rapi itu berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau malah mungkin gagal? Pastinya akan timbul kekecewaan dan kita akan marah pada kenyataan yang ada. Dan akhirnya kita tidak lagi bisa fokus dan melanjutkan semua rencana-rencana yang sudah kita buat tersebut dengan baik. Sebenarnya, apakah yang harus kita buat dan lakukan sebelum membuat sebuah rencana? Sehingga ketika semua rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, kita dapat menerimanya dengan lapang dada? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya untuk ada di antara pemirsa sekalian di malam yang larut ini dalam program Cermin Hati di stasiun televisi yang luar biasa RTV ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang mungkin sedang saudara pikirkan di malam yang larut ini, atau mungkin saudara berkata, aduh saya nggak bisa tidur nih pendeta, lagi banyak persoalan, aduh lagi banyak masalah, aduh ini kayaknya saya kena insomnia ini pendeta, kalau malam-malam ini nggak bisa tidur. It's okay. Saya akan menemani saudara selama 30 menit ke depan ini. Dan saya percaya ada berkat-berkat istimewa yang akan saudara terima. Dan itu sebabnya nama program ini Cermin Hati. Artinya mari kita bercermin. Bukan hanya muka kita, ya kan. Kalau muka kita udah tipis karena bercermin, saudara. Tetapi mari hati kita yang perlu bercermin. Untuk kita lihat di mana hal-hal penting yang perlu kita perbaiki di hati kita. Haleluya. Nah, hari ini kita ada program yang spesial 30 menit ke depan saya bersama saudara untuk membahas tentang melupakan Tuhan. Saudaraku, kita harus lupakan masalah, kita harus lupakan persoalan, kita harus lupakan, ini dia, mantan juga, ya kan. Tetapi ada satu yang tidak pernah boleh kita lupakan dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Dia yang menuntun kita, kita bisa ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih-Nya yang sempurna. Mari kita belajar hari ini tentang kenapa orang melupakan Tuhan? Apa akibatnya kalau seorang itu melupakan Tuhan? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Saya percaya ada berkat-berkat istimewa yang akan saudara terima di malam yang larut ini. Haleluya. Nah, lihat Hosea pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakan ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Ayat yang ke-12, dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan perhatikan baik, melupakan aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan ini, dan melupakan aku. Dalam ayat bacaan ini kita lihat Allah sedang melampiaskan marahnya kepada siapa? Kepada umatnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita tahu Dia Allah yang baik? Bukankah kita tahu bahwa Dia Allah yang mengasihi kita? Kenapa di ayat bacaan ini kok Dia kayaknya marah sekali? Jawabannya sederhana. Di mana ada dosa, di situ ada amarah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, di mana ada dosa, di situ ada amarahnya Tuhan.
Karena Tuhan tidak akan membiarkan dosa dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak akan membiarkan dosa? Karena dosa pasti menghancurkan kita. Yang kedua, dosa pasti membinasakan kita. Yang ketiga, dosa pasti menyengsarakan kita. Dan yang keempat, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau kita terpisah. Karena kalau kita terpisah, maka hidup kita dipermainkan oleh setan. Dan kalau hidup kita dipermainkan oleh setan, ujung-ujungnya kita ada di neraka. Itu sebabnya Tuhan marah ketika ada dosa di antara bangsanya. Ada dosa di tengah umatnya. Kadangkala kita menyebut diri kita beriman. Kita menyebut diri kita beragama. Kita menjalankan amal ibadah kita, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak mau meninggalkan dosa. Alkitab berkata, yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Artinya, buat apa kita beribadah, buat apa kita beragama kalau dosa tetap kita jalankan? Nah, saya pelajari di sini, salah satu hal yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah jika kita berada pada keadaan di mana kita melupakan Tuhan. Saya menyebutnya paling berbahaya. Orang sesusah apapun, kalau masih ingat Tuhan, masih ada harapan. Orang badai sebesar apapun, kalau masih ingat Tuhan, masih ada harapan. Sorry untuk ngomong ini. Bahkan orang jatuh dalam dosa separah apapun, kalau dia masih ingat Tuhan, dia masih bisa dikembalikan, dia masih bisa dipulihkan, dia masih bisa diangkat kembali dari kejatuhannya. Tetapi siapapun dia, kalau udah melupakan Tuhan, habis, saudara. Nah, saya catat di sini, karena seorang yang melupakan Tuhan, yang pertama akan menjadi orang yang lupa diri, bahwa semua yang dia miliki berasal dari Tuhan. Orang kalau udah lupa Tuhan, lupa diri, saudara. Dia pikir saya hebat, dia pikir semua karena saya, semua karena kemampuan saya, semua karena kebisaan saya, semua karena prestasi saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita udah punya sikap kayak begitu, tinggal wait and see. Sebentar lagi engkau menuju pada kehancuran. Saudara-saudara yang sedang menyaksikan program Cermin Hati di malam yang larut ini, saya hanya mau ingatkan, semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita udah mulai melupakan Tuhan, wah ini bahaya, saudara-saudara. Yang kedua, orang yang melupakan Tuhan akan menjadi orang yang tidak peduli dengan aturan-aturan Tuhan. Orang kalau udah melupakan Tuhan, udah masa bodoh, saudara-saudara. Udah menghalalkan segala cara. Ini yang ngeri, saudara-saudara. Aturan-aturan Tuhan udah gak diindahkan lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul saya ingatkan saudara. Kita kan bukan semua pendeta, kita kan bukan semua rohaniawan, saudara-saudara. Tetapi kita semua tetap mau melakukan sesuai dengan aturan Tuhan. Bukan berarti kalau kita pegawai negeri, bukan berarti kalau kita mahasiswa, bukan berarti kalau kita polisi, bukan berarti kalau kita tentara, bukan berarti kalau kita hakim, bukan berarti kalau kita jaksa, bukan berarti kalau kita terlibat dalam kegiatan keseharian seperti guru, lalu kita bisa bebas melakukan apa saja. Nggak bisa. Kita tetap harus hidup menurut aturan-aturan Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang ketiga, karena seorang yang melupakan Tuhan akan menjadi orang egois, orang sombong, sehingga tidak peduli dengan orang lain. Orang kalau udah egois, sombong, dan gak peduli, juga gak akan pernah dihargai sama orang lain, ya kan? Dan akhirnya karena seorang yang melupakan Tuhan akan menjadi orang yang kehilangan makna kehidupan, sehingga tidak mengerti untuk apa dia hidup. Karena itu saya berani katakan, hal yang terpenting dalam hidup ini, siapapun kita harus tetap ingat Tuhan. Karena kalau kita ingat Tuhan, kita kuat menghadapi tantangan. Kalau kita ingat Tuhan, kita takut berbuat dosa. Kalau kita ingat Tuhan, kita bersemangat menghadapi apapun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di Cermin Hati. Haleluya. Haleluya, masih bersama dengan saya Gilbert Lumoino, masih di Cermin Hati, masih membahas tentang jangan melupakan Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, maka kita dalam kondisi yang sangat berbahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gak peduli apapun agama saudara. Tapi kalau kita sudah melupakan Tuhan, maka tinggal wait and see. Jalan kita hanya akan jalan menuju kehancuran. Makanya saya catat di sini, apa sih akibat melupakan Tuhan? Tadi sudah saya jelaskan, yang terpenting dalam hidup ini adalah apa? Ingat Tuhan. Selama kita masih ingat Tuhan, masih ada harapan dalam hidup kita. Nah, apa akibatnya kalau kita melupakan Tuhan? Yang pertama saya pelajari, segala berkat-berkatnya menjadi terhambat.
Karena kenapa Tuhan memberkati kita? Karena kita masih hidup dalam aturan Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati kita? Karena kita takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati kita? Karena kita masih menjadi berkat buat orang lain. Nah, tahukah saudara bahwa berkat dalam hidup ini itu bukan hanya karena kita pintar, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita ahli, tetapi berkat yang Tuhan sediakan buat kita itu karena berasal semuanya dari Tuhan. Artinya apa? Selama kita hidup benar, selama kita berjalan kasih Tuhan, Dia menyediakannya buat kita. Sadarlah saudara. Mungkin saudara berkata, loh saya tidak pernah berdoa, tapi semuanya ini buktinya ada dalam hidup saya. Betul. Itu hanya cobaan-cobaan sementara dalam hidup kita. Tetapi ingat, berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau saja kita mau semakin dekat dengan Tuhan, kalau saja kita mau makin bersyukur kepada Tuhan, engkau akan kagum melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, akibat melupakan Tuhan, maka segala berkat-berkat menjadi terhambat. Tidakkah saudara ingat ada seorang yang begitu hebat dipakai Tuhan, seorang nabi, namanya adalah Simson. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa itu Simson? Simson adalah seorang yang menerima berkat Tuhan, tetapi sayangnya dia tidak menyadari semua datangnya dari Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia kenal dengan Delilah? Padahal ini sudah dilarang oleh orang tuanya, jangan dekati wanita ini. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap ngotot untuk datang dengan Delilah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemudian dia mulai melupakan Tuhan. Pokoknya aturan Tuhan sudah dia tidak ikuti lagi. Dia sibuk dengan Delilah ini. Dia sibuk dengan kenikmatan dagingnya sendiri. Tidak sedikit bapak-bapaknya juga gitu kan. Ya kan, tinggalin istri, mulai cari perempuan lain. Tidak sedikit istri-istri juga begitu. Punya suami tapi nyebelin suami saya pendeta. Duda sebelah itu lebih perhatian sama saya. Ini ibu, sadar bu, ya kan. Tidak sedikit anak-anak muda juga begitu. Hidup dalam dosa, masa bodoh. Toh saya masih muda, mumpung hidup cuma sekali. Loh, justru karena hidup cuma sekali, jangan dirusak. Justru karena hidup sekali, jangan dalam dosa. Justru hidup karena sekali, jangan main-main dalam kehidupan ini. Justru hidup sekali, isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang terjadi dengan Simson. Akhirnya apa yang terjadi? Rambutnya dipotong. Rambutnya yang sebetulnya itu tanda kekuatannya mulai dihabisi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya ditangkap oleh orang Filistin. Matanya dicungkil buta. Dan dia menjadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. Tahukah saudara, dia sebetulnya orang yang dipilih Tuhan. Tahukah saudara, dia sebetulnya orang yang mendapat berkat Tuhan. Tetapi karena dia melupakan Tuhan, dia kehilangan berkat-berkat yang luar biasa. Matanya dicungkil, dia jadi bahan tertawan orang Filistin. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan sampai kita kehilangan berkat hanya karena kebodohan kita yang kemudian melupakan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari akibat melupakan Tuhan, hidup kita akan dipermalukan, saudara. Hidup kita akan dipermalukan seperti cerita tadi yang saya jelaskan buat saudara, kisah Simson tadi. Dia menjadi bahan tertawaan, dia direndahkan. Tahukah saudara, ada banyak orang pikir, oh yang penting saya dapat duit, saya mau jadi istri piaraan kek, saya mau hidup sebagai bandar narkoba kek, yang penting pokoknya saya dapat duit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat apa kalau engkau jadi bahan tertawan orang? Buat apa kalau engkau akhirnya direndahkan orang? Buat apa kalau engkau akhirnya dipermalukan? Bukankah orang-orang yang hidup dalam berkualitas, bukankah orang-orang yang hidup berintegritas itu lebih dihargai daripada orang-orang yang kompromi dengan dosa? Karena itu jangan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Karena selama kita masih mengingat Tuhan, Tuhan sedia mengangkat kita, Tuhan sedia membela kita. Alkitab saya bicara bahwa seorang nabi yang bernama Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan fitnah, hendak memperkosa istrinya Potifar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam penjara? Dia tidak ingat pengkhianatan istrinya Potifar. Dia tidak ingat segala hasutan istrinya Potifar. Dia tidak ingat segala penderitaan yang harus dijalani dalam penjara. Tetapi yang dia ingat adalah Tuhan. Waduh, yang dia ingat adalah Tuhan.
Bapak, masihkah engkau ingat Tuhan? Ibu, masihkah engkau ingat Tuhan? Adik-adik muda, masihkah engkau ingat Tuhan? Karena kalau kita masih ingat Tuhan, dari lembah kehancuran sekalipun, dari lembah kegagalan sekalipun, dari lembah kebinasaan sekalipun, waktu kita ingat Tuhan, Tuhan mengangkat dan menyelamatkan kita. Alkitab saya bicara ada seorang nabi yang bernama Yunus. Dia lari dari panggilan Tuhan, sampai akhirnya dia harus ditelan oleh ikan. Tetapi dari dalam dunia orang mati, kata Alkitab, dia berseru, dia ingat Tuhan, maka Tuhan mengampuni dan menyelamatkannya. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari akibat melupakan Tuhan. Yang pertama, berkat-berkat menjadi terhambat. Yang kedua, hidup kita akan dipermalukan. Yang ketiga, masalah-masalah kecil tiba-tiba menjadi begitu besar, menjadi begitu ribet dan rumit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau udah melupakan Tuhan, masalah sepele aja tiba-tiba jadi rumit gitu, tiba-tiba jadi membingungkan, tiba-tiba jadi begitu complicated gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingat Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, masalah yang rumit sekalipun menjadi indah, menjadi mudah, menjadi luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Daud berdiri di hadapan Goliat? Itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang secara logika hampir nggak ada jalan keluar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud ketika berdiri di hadapan Goliat, dia tidak ingat kekurangan dan kelemahannya. Dia tidak ingat betapa hebat dan dahsyatnya Goliat. Dia cuma ingat satu, dia ingat Tuhan. Dan apa yang terjadi karena dia ingat Tuhan, masalah yang sebetulnya ribet dan rumit menjadi mudah dan menyenangkan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari akibat kita melupakan Tuhan, hidup kita akan direndahkan. Makin kita jauh dari Tuhan, makin hidup kita direndahkan. Tapi sebaliknya, makin kita mendekat sama Tuhan, hidup kita diangkat. Yusuf mendekat pada Tuhan, dia diangkat. Daud mendekat pada Tuhan, bahkan menjadi raja. Daniel mendekat pada Tuhan, diangkat Tuhan menjadi orang penting di kerajaan Darius. Karena memang hidup yang paling indah adalah tetap mengingat Tuhan. Dan jangan pernah melupakan Tuhan. Karena kalau kita melupakan Tuhan, sengsaralah hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat kasih Tuhan, kita ingat bimbingan tuntunan Tuhan, kita ingat segala kedahsyatan kemuliaannya. Maka kita berjalan semakin hari semakin kuat dan melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan sudah tetap ada di cermin hati, karena masih ada banyak pelajaran-pelajaran indah, serta saya mau berdoa buat setiap saudara untuk mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Haleluya. Haleluya, masih di cermin hati, masih kita membahas tentang jangan melupakan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini adalah ketika kita mengingat Tuhan, mengingat kebaikannya, mengingat kasihnya, mengingat aturan-aturannya, dan mengingat kedahsyatan kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kita percaya di dalam doa selalu ada hal-hal yang baik. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita bahas sebagai bagian terakhir kita. Jika hidup kita tetap mengingat segala kebaikan Tuhan, apa berkat-berkat yang akan kita terima? Yang pertama saya pelajari, kita akan selalu mengalami mujizat dan pembelaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuncinya adalah ingat Tuhan aja. Kalau kita ingat Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya, Tuhan tidak pernah mempermalukan saya, Tuhan selalu akan memberikan firman-Nya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mujizat akan terjadi tepat pada waktunya. Alkitab bicara seorang yang bernama Yairus. Siapa Yairus? Yairus adalah kepala rumah ibadah. Lalu apa yang terjadi? Anaknya sakit dan hampir mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya naluri kebapaannya akan bilang, apapun yang terjadi, dia harus
harus tetap ada di tangan aku. Tetapi ada naluri iman yang berkata aku harus mencari Yesus. Dan waktu dia mencari Yesus, apa yang terjadi? Sementara dia berjumpa dengan Yesus, dia lihat dari kejauhan, keluarganya datang menyambutnya. Lalu tiba-tiba keluarganya bilang begini, jangan kau susahkan guru, sebab anakmu sudah mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang Yairus bukan saja anaknya sakit, tapi anaknya mati. Yesus menatap Yairus dan berkata, jangan takut, percaya saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang Yairus harus memilih, apakah saya mengingat anak saya, apakah saya mengingat orang-orang yang datang bawa berita, ataukah saya mengingat apa yang Yesus katakan. Karena Yesus katakan sesuatu yang berbeda, jangan takut, percaya saja. Padahal keadaannya anaknya mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu dia ingat Tuhan, dia ingat firman Tuhan, dia ingat kuasa Tuhan, dia ingat janji Tuhan, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ketika dia pulang, Alkitab berkata Yesus memegang tangan anaknya dan membangkitkannya, dan anak itu bangkit kembali. Haleluya. Berarti dari sini saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat serta pembelaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, jika kita hidup tetap mengingat segala kebaikan Tuhan, hidup kita diangkat dan ditinggikan Tuhan. Siapa sih Daniel itu, saudara-saudara? Daniel ini kan hanya orang buangan yang ada di kerajaan dari seorang raja yang bernama Darius. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia ada di kerajaan Midian, dia ada di kerajaan Persia. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia hanya seorang yang ingat Tuhan. Orang mulai merekayasakan sesuatu sampai dia dibuang ke gua singa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara logika manusia, kalau orang sudah dibuang ke gua singa, maka selesailah semua karirnya, selesailah semua hal-hal yang baik yang bisa dia bangun. Tetapi ini yang saya mau bilang, di gua singa, dia tidak mengingat singa yang menakutkan, dia tidak mengingat musuh yang menjebak dia, dia tidak mengingat orang-orang yang merekayasakan yang jahat. Dia hanya ingat Tuhan, dia hanya ingat kebaikan Tuhan, dia hanya ingat kasih Tuhan, dia hanya akan ingat firman Tuhan. Dan apa yang terjadi dari dua buah singa itu? Tuhan mulai angkat dia menjadi pribadi yang luar biasa. Haleluya. Jadi yang pertama, jika kita hidup tetap mengingat segala kebaikan Tuhan, hidup kita akan terus mengalami mujizat dan pembelaan Tuhan. Yang kedua, jika hidup kita tetap mengingat segala kebaikan Tuhan, maka hidup kita akan diangkat dan ditinggikan Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari, jika hidup kita tetap mengingat segala kebaikan Tuhan, maka kita selalu akan memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan tidak merugikan dan menyusahkan orang. Ini dia. Saya perhatikan banyak orang, hidupnya nyusahin dan ngerugiin orang. Ada banyak orang tua nyusahin dan merugikan anak-anaknya. Ada banyak istri merugikan dan menyusahkan suaminya. Ada banyak suami merugikan dan menyusahkan istrinya. Ada suami-suami yang bilang, tuh Gilbert Khotbah bener juga sih. Mak lu tuh ngerugin gua. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, boleh gak sih dalam hidup ini jangan merugikan orang, jangan nyusahin orang, tapi selalu doa, Tuhan, saya pengen jadi berkat, supaya lewat hidup saya damai, sukacita, dan anugerah Tuhan boleh terus berlaku. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, jika kita hidup tetap mengingat segala kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu melihat jalan keluar yang asik di tengah masalah yang rumit sekalipun. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau ada masalah, jangan yang kita ingat, aduh gimana ya, waduh gimana ya. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat Tuhan pasti bela. Makanya Daud bilang apa? Singa muda boleh meranak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang mungkin sudah melupakan Tuhan karena nggak tahan dengan persoalan, atau karena sudah terseret terbujuk dengan kesenangan dunia. Biarlah hari ini kita kembali ingat Tuhan. Kalau tidak kebetulan sudah menyaksikan program Cermin Hati di larut malam ini, biarlah anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, mereka yang jatuh, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang sedang dalam pergumulan
pergumulan dan masalah, mereka yang tawar hati dan kecewa, atau mungkin mereka yang mulai hari-hari ini sudah mulai melupakan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, anugerah-Mu tercurah, sehingga kami dikuatkan, kami ditolong, kami diberkati, kami menerima anugerah yang sempurna, untuk kami melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi kembali hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kita percaya, selama kita ingat Tuhan, selama kita berdoa, selama kita memanggil nama Tuhan, selalu ada berkat-berkat istimewa Tuhan curahkan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, izinkan malam hari ini juga saya mengingatkan buat setiap saudara, mari kita tetap ingat Tuhan. Karena di dalam mengingat Tuhan, kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup keseharian kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa program berikut. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan menyertai saudara. Haleluya.